lagi perlu saya tegaskan bahwa wali nikah bagi anak angkat adalah ayah kandungnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Halili Rais di channel perbincangan seputar isu-isu hukum perkawinan. Video kali ini akan menjelaskan seputar wali nikah bagi anak angkat dan bagaimana solusinya jika di data kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah sudah terlanjur tertulis ayah angkat sebagai ayah kandungnya. Teman-teman, dalam perbincangan ini saya akan membagi anak angkat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, anak angkat yang diperoleh melalui prosedur resmi, artinya pengangkatan anak oleh seseorang melalui prosedur resmi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Adapun kelompok kedua, anak angkat yang diperoleh tanpa melalui prosedur resmi yang dilakukan oleh perseorangan atau antar keluarga. Cara seperti ini umum terjadi. Secara sosial, semua orang mengetahui bahwa si anak ini diasuh dan dibesarkan oleh keluarga tertentu. Terhadap dua kelompok proses pengangkatan anak tersebut tidak menjadikan hak wali nikah dari orang tua kandung beralih kepada ayah angkatnya. Artinya, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap memakai nama bin atau binti dari ayah kandungnya. Sekali lagi, perlu saya tegaskan bahwa wali nikah bagi anak angkat adalah ayah kandungnya, bukan ayah angkatnya. Teman-teman, persoalan akan muncul terkait anak angkat ini ketika anak angkat ini perempuan dan akan melaksanakan akad nikah. Sementara di data kependudukan, baik di akta kelahiran, ijazah, dan kartu keluarga, tertulis ayah angkat sebagai ayah kandungnya. Berkaitan dengan hal ini, ada dinamika proses penyelesaian di kalangan penghulu di KUA. Dan dinamika ini tentu sesuai dengan wilayah masing-masing penghulu KUA bertugas dan tingkat kerumitan data administrasi dari calon pengantin yang bersangkutan. Tentu, yang paling ideal adalah jangan sampai ayah angkat menjadikan dirinya sebagai ayah kandung sebagaimana tertulis di data-data kependudukan. Namun, kita maklumi, tidak semua orang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup dengan persoalan ini. Sehingga banyak dijumpai data kependudukan anak angkat tertulis ayah angkat sebagai ayah kandungnya. Kerumitan seperti inilah di kalangan sebagian penghulu KUA memunculkan dinamika dalam penyelesaiannya. Penyelesaian pertama adalah dengan melakukan perubahan total terhadap seluruh data kependudukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Artinya, ayah kandung dimunculkan di data akta kelahiran, ijazah, dan kartu keluarga. Namun, jika cara seperti ini sulit dilakukan, penyelesaian kedua, sebagian penghulu di KUA menempuh jalan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan wali ayah kandungnya jika ayah kandungnya masih ada. Namun jika ayah kandung dan wali nasab yang lain tidak ada, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
Cara kedua ini tetap mempertahankan data kependudukan yang tertulis ayah angkat sebagai ayah kandungnya. Penyelesaian seperti ini oleh sebagian penghulu sering disebut dengan nasab syar'i, yaitu pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan wali nikah yang semestinya atau ayah kandung, sementara di pencatatannya tertulis ayah angkatnya sebagai ayah kandung. Atau dengan sebutan hakim syar'i, yaitu jika pelaksanaan akadnya dilakukan dengan wali hakim, sementara di pencatatan masih tertulis ayah angkat sebagai ayah kandungnya. Teman-teman, demikian penjelasan singkat mengenai wali nikah bagi anak angkat dan dinamika penyelesaian dari kesalahan data yang bersangkutan di data kependudukan. Nantikan video berikutnya dan ikuti terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.